kita uji. Sekarang Bibelnya di mana? Spermanya di mana? Di Al-Quran itu adanya di tulang punggung. Nah, ya, oke. Sekarang kalau di Bibel di mana spermanya? Bible tidak menceritakan hal itu. Kalau di Bibel diceritakan di dalam kitab Ayub bahwa sperma itu dipancarkan seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Betul? Saya belum memperdalam Kristen ya. Sekarang kalau bayi di dalam perut ibunya mengental kayak keju, kejunya mengeras seperti batu merah, batako, beti batu, kira-kira itu bayi atau tumor? Mampus deh. Mampus. Dan saya curiga Anda ini bukan murtadin. Saya tahu, saya dari Islam, tapi Islam bukan Islam yang fanatik atau mendalam. Saya dari Islam yang Karena memang ajaran Paulus itu Filipi 1:18, halal kalian menipu, halal kalian mengelabui, halal kalian berpura-pura, halal kalian berbohong demi untuk Yesus Kristus. Oh, enggak seperti itu. Ajaran Kristen itu yang utama. Jangan Filipi 1. berbohong. Jangan berbohong dalam hal apa? Filipi 1:18. Malah kalau di Muslim boleh berbohong dengan tiga perkara. Boleh apa? Di Kristen tidak ada ajaran. Oke, nanti akan kita buktikan. Nah, Baik, kita bahas itu. Baik, kita bahas. Dalam kita bahas. Oke, sekarang yang 3 hal ini apa aja? 1, bisa bohongin istri. Misalnya boleh. mau kawin lagi. 2, bohongin kalau waktu perang. oke. 3, berbohong. Saya lupa satunya. berbohong. Yang ketiga apa? Cepat. Berbohong. Lupa itu yang ketiga. Nah, baik. Kalau di Kristen berbohong demi menjual Yesus boleh. Dalilnya Filipi 1:18. Terus di Kristen segala dosa boleh dilakukan. Nggak boleh. Roma 5 melihat mengingini perempuan aja nggak boleh. Hanya mengingini di hati. Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Apa artinya? Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Di mana persinahan semakin banyak, di mana dusta bohong makin banyak, di mana koruptor lebih banyak, di mana pembunuh makin banyak, di situ kasih karunia semakin Di melimpah. Kristen itu kita Itu dalil. mengandalkan Tuhan dalam Itu segala dalil. perkara. Jadi roh Bang. Tuhan harus hadir di tubuh kita. Itu dalil. Jadi, Itu dalil. segala perbuatannya harus Itu sesuai dengan roh dalil. Tuhan. Oke, Nggak boleh sekarang kalau baik. jadi Coba ada tunjukkan, coba keinginan daging. Oke, itu baik. dilarang. Coba tunjukkan di mana roh Tuhan mengajarkan menyembah Yesus. Itu dulu. Nangis. Kita bukan yang mengajarkan menyembah selain Tuhan itu hanya iblis. Yesus itu Yesus itu apa? Roh Kudus dan Allah Bapa disebut Allah Bapa hanya itu iblis, hanya iblis satu. yang mengajarkan menyembah kepada selain pencipta. Yesus bukan pencipta. Hanya iblis yang mengajarkan itu. Itu Kristen sedang menyembah ciptaan Tuhan bernama Yesus. Yesus sibuk menyembah Tuhan. Kalian sibuk menyembah Yesus. Sebenarnya apa tuh? Apa? Itunya dari Tuhan. Apa tuh sebenarnya? Apanya dari Tuhan? Dahak yang keluar dari Tuhan. Sebenarnya apa tuh? Satu kesatuan dengan mulai. Tuhan. Dengan Allah, dengan Roh Kudus. Mulai. Ini bohong. Bisa seperti itu. Ini bohong. Yesus mengatakan aku dan Bapa dua. Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 8 nomor 29, aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 17, 18, 19, aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 14 nomor 31, aku dan Bapa adalah dua. Aku dan Bapa adalah satu. Ayatnya saya lupa. Satu apa? Roma 10 nomor 30. Roma 13 nomor 13. Barang siapa melihat Bapa berarti sudah melihat aku. Oke, barang siapa yang membunuh aku berarti sama dengan membunuh Bapa, gitu. Esensinya begitu. Berarti orang-orang Roma membunuh Tuhan pencipta langit dan bumi, gitu.
membunuh bukan karena itu memang sudah Bohong lagi. Bohong lagi. Sudah diwahyukan, Bohong lagi. Sudah Bohong lagi. Bohong lagi. Sudah dinubuatkan. Bohong lagi, nubuat dibawa-bawa lagi. Bohong lagi. Semua Itu yang sudah tertulis di kitab Yesaya, Pak. Di mana? Yesaya mana? Saya lupa ya, saya berapa. Bohong lagi. Nggak di depan ini. Bohong lagi. Pokoknya kalau Kristen berucap pasti bohong. Maria Bukan melahirkan. Tapi Maria tidak melahirkan, dengar. Maria melahirkan Tuhan atau Maria melahirkan manusia? Yesus waktu turun ke dunia 100% manusia. Berarti bukan Tuhan. Secara esensi tetap Tuhan, tapi Bohong secara lagi. kodrat manusia. Bohong, pasti bohong. Semuanya bohong. Semuanya bohong. Ketika berbicara pasti bohong orang Kristen itu. Kalau membahas iman, pasti bohong. Makanya kan kalau untuk supaya kita percaya sama Tuhan itu butuh iman yang butuh barang siapa percaya padaku akan beroleh. Nah sekarang siapa yang Anda percaya dengan Anda menjadi penyembah Yesus? Yesus itu esensi daripada siapa Tuhan. yang Anda percaya sampai Anda menyembah Yesus? Sebenarnya yang kita sembah itu Allah Bapa. Yesus kan bohong hanya lagi, esensi. bohong Esensi. lagi. Anaknya orang Anda sembah, Anda bilang Allah Bapa. Sementara Yesus Yohanes 4:22, aku menyembah Bapa, murid-muridku menyembah Bapa. Aku dan muridku sama-sama menyembah Bapa. Bohong lagi. Pak, Bohong, kalau soal bohong sembah, terus. orang Muslim juga itu menyembah batu, Pak. Bohong terus, bohong lagi. 5 kali Menyembah sehari batu, kan bohong yang lagi. disembah-sembah itu sujud kan, sujud ke batu, Pak, 5 kali. Menyembah lagi. Islam menyembah batu, bohong lagi. Kenapa bohong terus Kristen itu, Bang? Kenapa? Nah, coba baca surah An-Nas. Anda kan Islam, silakan. Tabbat siada. Coba surah An-Nas mulai. Udah nggak boleh, Pak. Dilarang baca itu lagi sama Bang Edis kalau udah mana dalilnya di Bible? Mana dalilnya di Bible? Larangan Ada, membaca. Pak. Jadi mana? kita kalau sesama seperti halnya umat Muslim kan nggak boleh Bohong lagi. mengucapkan shalom. Bohong Nggak boleh lagi. mengucapkan shalom. Jadi Coba, saudara sedang berjihad membantu Pak Juma, setan. berani nggak? Anda mengaku shalom. Shalom. Salam biasa. Shalom alaikum. Nah, Saya berarti dengan teman. udah ini keluar dari Islam loh. Pak Kata Juma siapa? keluar dari Islam. Kata siapa? Salam artinya apa? Salam sejahtera. Iya. Bagimu. Islam artinya apa? Tapi itu kata Abdul Somad nggak boleh, Pak. Berarti Bapak udah keluar dari Islam, Pak. Itu adalah Islam dalam bahasa Ibrani. Ibrani kata Islam itu shalom. Makanya shalom Berarti Bapak alaikum. sama Abdul Somad beda dong Assalamualaikum. ajarannya, Assalamualaikum dengan salam alaikum itu sama. Satu Berarti bahasa Pak Juma- Ibrani, Pak satu Juma bahasa berbeda. Arab. Kok Pak Juma berbeda sama Abdul Somad? Abdul Somad nggak Bohong boleh lagi, ngatain shalom. bohong Benar. lagi. Kenapa selalu bohong? Dari tadi yang keluar bohong. Sikis ngomong bohong. Sikis bohong. Orang yang suka berbohong adalah orang yang sedang berjihad menegakkan ajaran setan. Hai pengikut setan. Hai. Ayo baca dulu An-Nas. Tabbat yada Nggak Abi mau. Lahabi Itu wa tabba. soalnya dilarang, Pak. Mana dalilnya? Memang saya nggak hafal dalilnya. Tapi Bohong lagi. mengucapkan. Bohong lagi. Padahal 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22. Jadikanlah aku teladanmu. Jadilah seperti apapun demi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bohong lagi. Karisten. Karisten. Jadilah teladanku sebagaimana aku ini adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Saudara harus meneladani Paulus menjadi apapun demi untuk mencari pengikut. 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22. Bohong lagi. Oh, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Itu Paulus Nggak boleh. kepada orang Yahudi dia ngaku Yahudi.
kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang kuat dia ngaku kuat, kepada orang lemah dia ngaku lemah, kepada anak SMP dia ngaku SMP, kepada anak SMA dia mengaku SMA, kepada mahasiswa dia ngaku juga mahasiswa. Dia menjadi apapun demi untuk mengkristenkan orang. Itulah ajaran Kristen. Apa pula nggak boleh? Coba lihat. Ini kitab Anda namanya apa? Tapi ajaran yang saya dapat itu nggak boleh, Pak Juma, kayak gitu. Segala sesuatu di Kristen itu bohong. Ini apa ini? Ini apa namanya ini? Anda menyebutnya apa? Itu buku yang ditulis manusia. Nah, apa namanya dalam Kristen, dalam iman Anda? Ini kitab apa namanya? Perjanjian baru sama perjanjian lama. Apa namanya? Nggak ada namanya, Pak. Perjanjian bohong Tuhan. lagi. Bohong terus. Mas Solang, memang agama Anda itu berdiri di atas kebohongan. Ini disebut Alkitab. Padahal isinya surat-surat orang Yunani, disebut Alkitab dalamnya. Berarti penipuan, pembohongan, penipuan. Sama Itu ketika di sini surat-surat tertulis, Bang, ini tertulis teh, air teh. Gelas ini berisi air teh. Begitu saya buka ternyata air putih. Perjanjian baru itu berarti bohong. Empat Injil, Matius, Markus, Ini Lukas, Yohanes yang ditulis oleh ini disebut Alkitab. Begitu dibuka ternyata surat-surat orang Yunani. Bohong, nipu aja kerjanya. Alkitab itu kata orang Indonesia, Pak. Itu kan menurut bahasa Alkitab aslinya kan itu, Alkitab Injil cuma itu. 4, Pak. Nah, Injil itu lagi. hanya 4. Injil Yang lagi, ditulis bohong sama lagi. Markus, Bohong lagi tuh. Lukas, Bohong lagi. Yohanes sama Bohong lagi, bohong lagi coba. hanya 4, Pak. Sisanya emang Bohong itu lagi. surat-surat yang Paulus ajarkan semacam yang Bohong lagi. tentang ajaran Anda sedang Paulus berjihad. sesuai dengan Anda sedang perjanjian lama. berjihad. Anda sedang Pengenapan berjuang janji ya, baru, Pak. ya untuk membantu iblis menyesatkan manusia. Tidak ada kata Injil di dalam Bible. Itu hanya diambil di Al-Quran. Tapi kalau kita berpikir, saya orang awam dari Kristen kan masih masih belajar nih, Pak ya. Kalau dari Apa Muslim yang Anda itu pelajari di tidak Kristen? Nggak ada, penipuan aja. Ajaran suruh membunuh orang karena menghina agama gitu. Kristen mau dihina seperti apa? Nggak ada ajaran untuk membunuh. Sedangkan di Muslim kalau nyindir sedikit aja harus dihukum, bahkan di Arab dipancung. Nah, itu maksudnya saya, kalau Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, Ulangan kalau 13. Maha Penyayang itu Tuhan Ulangan itu 13. memberi free will sama manusia. Ulangan jadi kalau di 13. konsepnya Perintahnya tidak penipuan ada lagi dia. membela Tuhan, adanya Tuhan yang Penipu membela lagi, kita. penipu Gitu, Pak. lagi, menipu lagi, nipu terus. Kalian itu tidak pernah baca Bible, soalnya kalian hanya didoktrin di gereja. Ajaran berjihad di dalam kitab saudara itu sangat banyak. Saya bacakan, Anda nanti tinggal buka. Roma 16:13 ajaran jihad. Roma 8:31 sampai 35 jihad. Roma 11 nomor 3 sampai 4 jihad. Roma 16 nomor 4, Roma 16 nomor 4 jihad. Roma 14 nomor 8 jihad. Roma 13 nomor 1 sampai 4 jihad. Yohanes 18:36 jihad. Apa lagi? Roma. Terus ada lagi di dalam kitab Wahyu 20, Wahyu 19, Wahyu 17, Wahyu 16, Wahyu 14, Wahyu 12, Wahyu 13, Wahyu 9, Wahyu 2. Jihad. Matius 26, Matius 24, Matius 10, Lukas 22, kemudian Lukas 19, Lukas 12. Jihad. Markus 13 nomor 7 sampai 9. Jihad. KPR 323 jihad. Kisah 724 jihad. Kisah 22 nomor 4, Kisah 24 bla 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 seterusnya. Jihad. Jangan Anda mengatakan tak ada. Jihad itu penuh. Apa artinya jihad? Berjuang demi keyakinan, demi agama, demi Tuhan, dan itu di kitabmu bertaburan. Kalian hanya jemaat yang tidak ngerti tentang Bible. Begitu teman-teman. Ngaku murtadin, dikasih surah An-Nas, kasih tabat syada, dia bilang itu sudah tidak ku imani lagi, bohong lagi.
Setiap dia berkata bohong. Terguncang kau kan? Halo, semangat siang abang. Halo Pak Suma. Iya, silakan. Iya, ada tema menarik. Ini bagaimana Pak? Iya, silakan bang. Terkait dengan salib, terjadi pertentangan keras di sana antara Yesus dengan iblis terkait dengan penyaliban ini. Kenapa saya mengatakan demikian bang? Selaksana Adam ketika dikatakan makan buah pengetahuan adalah mati, iblis membalikkan fakta, makan buah pengetahuan malah hidup. Pada kenyataannya buah dimakan, yang benar adalah Tuhan. Adam betul-betul keluar dari jannah, kan gitu, keluar dari Eden. Berarti dalam hal ini hasil akhir yang benar Tuhan. Nah, terkait dengan iblis, Yesus nih menjadi rujukan. Yesus mengatakan penyalib orang benar dan keturunannya memenuhi takaran neraka. Matius 23 nomor 32 36. Lalu kemudian iblis sudah pasti membolak-balikkan penyaliban itu adalah untuk menyelamatkan. Contoh yang terjadi bagaimana orang-orang Yahudi, orang Farisi berupaya untuk menyalib Yesus untuk menyelamatkan mereka dari tekanan. Padahal menurut Yesus penyaliban terhadap orang benar itu adalah membuat penyalib dan keturunannya menjadi orang yang memenuhi takaran nenek moyang itu sendiri dengan neraka jahanam. Nah, sedangkan Kristen, mohon maaf, hadir dengan konsep bahwa mereka selamat karena pertumpahan darah Yesus di atas salib. Nah, ini satu keadaan yang sangat bertentangan, seibarat pertentangan antara iblis dengan Tuhan di Gan Eden, Yesus dengan iblis di dunia. Sama itu bang. Itu sama. Kecuali Yesus abu-abu dalam sikap terhadap salib, boleh kita mengatakan ini benar. Tapi ternyata Yesus tegas, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Bagaimana mungkin engkau meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, ahli Taurat dan orang-orang bijaksana, separuh kalian bunuh dan separuh kalian salibkan. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu, pertumpahan darah dari Habel sampai Zakaria kau harus menanggungnya. Aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Masa Yesus mau diragukan setelah berkata seperti itu? Ya enggak lah. Berarti Yesus menekankan bahwa ada yang menanggung pertumpahan darah orang benar. Siapa dia yang menanggung? Angkatan jahat. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi. Nah, orang Farisi ini setelah mengaku kedatangan Yesus, dia balik tuh. Ternyata orang Farisi mengatakan penyelamatan itu karena darah Yesus yang menyelamatkan. Tuh. Jadi penyelamatan terjadi karena darah Yesus. Sementara Yesus sendiri mengecam, menyalib orang yang tidak bersalah, menyebabkan masuk neraka. Yesus seakan-akan tidak ingin ke neraka seorang diri. Yesus mau mengajak yang lain juga. Dengan memelintir ajaran, dengan mengatakan salib menyelamatkan. Padahal salib itu membinasakan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ini Elohim turun tangan nih. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus setelah datang mengecam orang yang menyalib orang benar dengan menjadikan mereka, dengan mengatakan mereka adalah orang neraka. Begitu Paulus datang, dibalik ajaran itu, dibalik 180 derajat. Seperti itu bang. Silakan. Baik, karena saya tidak menganut itu Pak ya, maksudnya salib menyelamatkan.
ya nanti mungkin Pak Zuma bisa berdiskus lebih lanjut dengan yang menganut hal itu gitu. Kalau saya seperti yang kita pernah diskusikan dulu Pak, bahwa karya keselamatan itu sebenarnya adalah apa yang telah diteladankan, apa yang telah dilakukan, diperagakan oleh apa yang disebut dengan Yesus gitu ya, semasa dia di dunia begitu. Dia berbuat baik, berkeliling, menyembuhkan, mengajar gitu ya, ajaran-ajarannya yang kemudian harus dipraktekkan oleh orang-orang yang mau mengikuti beliau gitu. Nah, kalau ini mungkin Bapak nanti bisa diskusi lebih lanjut mungkin yang dengan menganut itu ya Pak ya. Baik. Salib adalah keselamatan gitu. Saya sih menganut itu. Baik Bang. Ya baik Pak, ini saya jam 14.15 harus mengajar. Ini tadi saya ini mau undur diri, nanti saya join lagi Pak ya. Baik saudaraku, baik. Makasih. Makasih saudaraku, makasih. Oke, silakan teman-teman. Jadi memang ada Kristen yang tidak menerima pengajaran salib ini. Itulah yang Al-Quran katakan, berselisih paham di antara mereka. Saya buka Bang di Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, di Al-Baqarah ayat 195, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Abang paham gak tuh? Ya, coba dijelaskan. Nah, di sini kan dibilang Bang, on cam. Nah, Abang disuruh on cam tuh Bang. Abang bisa on cam nggak? Bang. Oh, aku on cam. Oke. Ya Bang Jibril on cam juga lah. Oke, boleh, siap. Boleh kan tuh? Boleh dong. Iya. Aku kalau sama Bang Zuma mesti on cam ku. Sebenarnya sama aku sih nggak ada masalah juga, nggak pakai, karena pengen ngerokok Bang, Iya, tapi kalau Abang tanya tadi soal gimana kita ngerusak diri, di surat Al-Baqarah ayat 195 ini saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Abang paham nggak tuh artinya? Ya, coba dijelas. Aku nggak paham. Ini kalimat simpel banget, Bang. Dan janganlah kamu jatuhkan ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Ke dalam tangan. Jangan ngerusak diri sendiri pakai tangan sendiri, Bang. Iya. Nah, jadi Allah menjelaskan di sini, kita jangan ngerusak diri sendiri, Bang. Jangan ngerusak diri sendiri. Jangan mabok-mabokan. Jangan makan-makan berlebihan, jaga ya ini semua Bang, jangan ngerusak diri sendiri Bang. Nah, kalau di Abang gimana? Oke, sekarang gini loh Abangku, tentang haram itu apakah suatu bukan Bang. Abang? Udah jelas kan kalau soal minuman keras itu ada di Al-Maidah ayat 90. Itu soal mabok-mabokan, soal minum, hammer dan segala macam. Enggak, tapi yang pertanyaan saya Bang, kalau di Abang gimana? Enggak sebelum Anda bertanya itu, maksud saya itu haram. Enggak, ini kan kita berdua Bang. Kita berdua nih. Kita berdua nih, kan saya udah jawab. Ya, segala sesuatu yang berlebihan di kata haram itu suatu ketetapan apa enggak? Ketetapan. Maksudnya itu ketetapan atau gimana? Ketetapan Bang, ketetapan. Artinya artinya kalau ketetapan itu tidak melihat sedikit atau banyak. Itu ketetapan. Artinya begini, misalnya dalam Islam Bang, itu dalilnya di mana Bang? Ketetapan itu nggak boleh, Bang. Dari mana tuh ketetapan itu ada sedikit atau banyaknya? Abang tahu emisi nggak Bang? Nggak, maksud saya gini loh, kalau haram itu kan hukum itu suatu ketetapan. Betul. Maksudnya kalau suatu hukum itu ya artinya kalau memang haram ya sudah haram.
Itu dari mana, Jangan Bang? lihat Bukan, banyak bukan atau Abang sedikit yang itu dalil dikonsumsi. dari Abang dalil dari mana kalau udah diharamkan atau udah dilarang ketetapan sedikit banyak dilarang. Itu dari mana? Karena hukum di dunia aja, Bang. Sekarang Lah, Abang kalau- tahu uji emisi Kalau nggak? dilihat jumlahnya, ya kalau lihat jumlahnya, berarti itu bukan ketetapan, Abang. Loh, oke. Berarti kalau coba kita lakukan peraturan dan ketetapan soal uji emisi knalpot mobil atau motor, Bang. Itu ada ukurannya. Jangan Kalau ke situ dulu, emisinya Abang. segini Saya ambil- boleh. saya Emisinya ambil contoh segini dulu. nggak boleh. Bukan berarti semua yang keluar abu dari knalpot nggak boleh. Nggak ada yang boleh Saya- jalan di jalanan, Bang. Ya, Gimana maksud saya gini loh. Misalnya dalam Islam itu kan, maksud saya gini loh. Di dalam Islam itu kan haram makan babi. Betul apa enggak? Betul. Nah, tetapi di dalam ada juga beberapa ustadz ya yang mengatakan kalau dalam keadaan terpaksa boleh dimakan. Betul apa salah? Boleh saya jawab? Iya toh. Jangan Artinya dipotong ya. Itu kan haram, itu bukan. Lah, bukan ini dia ketetapan. nanya, abis itu dijawab Bukan sendiri. ketetapan. Abang ngomong sendiri aja, Bang. Coba abang ngomong sendiri aja dulu. Iya. Iya, maksudnya gini loh. Kalau itu haram, berarti kan tidak ada toleransi. Maksudnya tuh, tidak ada toleransi. Itu kalau haram. Kalau itu suatu keputusan Allah kan. Kalau itu ketetapan Allah, ya toh, tidak ada toleransi. Itu menurut saya loh. Abang nanya jawab sendiri. Anda jelaskan itu. Abang nanya, dalam jawab hal sendiri apa gimana nih? tertentu Bisa boleh dan dibilang haram kalau terlalu banyak atau apa itu. Silakan. Ya silakan. Saya jawab, Abang jangan potong-potong ya. Silakan di. Iya, Ya, saya silakan. jawab, Abang jangan potong-potong ya. Abang jawab, Abang udah nanya, Abang jawab sendiri aja saya biarkan. Boleh saya jawab, Bang? Jangan dipotong-potong ya. Nah, kalau di Islam, Bang, kami ajaran kasih sayang. Jadi kalau disuruh pilih antara haram dan nyawa kami disuruh memilih menyayangi nyawa kami. Kami disuruh memelihara nyawa kami. Jadi kalau ada pilihan antara nyawa dan babi, kami pilih nyawa kami, Bang. Paham, Bang? Walaupun makan babi. Kami disuruh memilih nyawa kami. Nah, Abang iya, paham nggak? kamu mau selamatkan toh dengan makan babi kan toh. Iya. Dibolehkan. Berarti kamu melanggar perintah Allah toh. Kami disuruh Abang paham nggak? Kami disuruh memelihara Perintah nyawa Allah kami. dilarang Enggak, makan kami bukan domba yang begitu diharamkan babi, insya Allah lo mati gara-gara nggak makan babi. Kami mati gara-gara nggak makan babi. Abang paham nggak? Itu lebih tolol sih, Bang. Betul nggak? Tapi sekarang saya tanya, Bang. Iya kan Enggak, Allah tapi tunggu dulu. Udah kan? menyuruh Anda Bang. kan tidak boleh makan babi. Tetapi Anda lebih sepakat nyawa Anda diselamatkan kalau makan babi. Udah Berarti saya saya jelaskan. melarang Udah itu saya halal. jelaskan, Bang. Tapi di Imamat 11:7, Abang dilarang makan babi. Kok Abang makan babi? Sama juga di Imamat 11 ayat 4 dilarang makan onta. Ah. Sama toh. Abang sekarang Kamu makan babi onta nggak? apa enggak? Abang sekarang makan babi nggak? Lo enggak, Anda Abang sekarang makan babi nggak? Anda makan onta enggak sekarang? Abang sekarang makan babi nggak? Sekarang Nggak, makan jangan babi, jangan Pak. muter-muter. Abang sekarang makan babi nggak? Kenapa Anda makan onta? Enggak, Abang sekarang makan Lo babi enggak, Anda nggak? makan onta enggak? Tuh kan? Oh, jadi memang nggak mau ditanya ya? Lah. Lah, enggak, kamu kan apa imamat. Enggak. toh. Bukan Di kelas imamat gua lo ngomong, bukan kelas gua ngomong sama lo. Lo udah muter dari rokok, abis itu ke babi, gua udah jawab, giliran gua mau nanya satu, lo ketawa-tawa. Nggak mau ditanya, bener. Minimal ditanya dia makan babi ke onta.
Ini gue yang tolol apa gimana sih guys? Mungkin gue aja yang kali yang tolol. Kan jadi nggak jadi gue ngerokok tadi. Dia nggak mau ditanya bang. Iya makanya biarin aja. Jangan layang. Iya nggak apa-apa. Namanya Nicholas. Oke. Untung Bang Jibril lagi mau disabar. Iya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Halo, my friend. Halo. Halo my friend. Are you can speak English? Dikit-dikit. What's dikit-dikit? What do you mean by dikit-dikit? Saya No, if you want to speak English fully, then speak fully. Then don't speak half bahasa, half English like you can't, like you can. If you can't, you can't. You can. You know? Setik. Wait, what? I beg your pardon? I don't know. No, I thought you say hello, my friend, and all that. I thought you were gonna speak fully English. No? I don't know speak English. Oh, then jadi bahasa aja Pak, nggak apa-apa dari awal ngomong bahasa aja nggak apa-apa. Kan? Kenapa? Bahasa gaul, ya kan? Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Betulnya kan? Gimana Bang kabarnya sehat? Sehat. Jadi apa sih topik kita nih? Tadi kalau Bang Zuma sih lagi ngobrolin soal salib Yesus lawan iblis. Tapi kalau ditanya Bang, Abang kenapa sih nyembah makhluk Bang? Oh, enggak, kita enggak nyembah makhluk karena kita kan tauhid duluan sebelum Islam. Kristen Tauhid duluan, dulu sebelum Islam? Iya, Kristen dulu yang tauhid sebelum Islam tauhid. Gimana tuh Bang? Karena Allah kami itu roh, kami itu roh. Mampus. Jadi Tuhan kami roh. Abang dapat Allah itu dari mana Bang? Allah itu ya sejak zaman Kristen di Timur Tengah sejak abad pertama sudah memakai kata Allah sebelum ada Islam. Abang yakin? Islam baru abad ke-7. Kita dari abad pertama sudah ada Kristen Arab Saudi. Bahkan kalau Bapak melihat museum, gereja tertua salah satunya yang di Arab Saudi itu namanya Gereja Jubail. Sudah memakai alif lam lam ha di gereja. Gereja Jubair? Iya, Gereja Jubail di kota Jubail, Arab Saudi. Bisa dilihat di Google kok. Oke. Jadi Arab Itu di mana mereka pakai kata Allahnya Bang? Iya, sudah memakai kata alif lam lam ha. Sampai sekarang museumnya kan dijaga oleh pemerintah Arab Saudi kan. Itu nama prasastinya apa Bang? Gereja Jubail di kota Jubail, Arab Saudi. Ada prasastinya kan? Nama prasastinya apa? Jadi namanya ini tuh Gereja Jubail, nama prasastinya Gereja Jubail di kota Gereja Jubail kan nama lokasi, nama prasastinya Bang? Nama gereja yang disebutin. Jadi Gereja Jubail namanya sesuai dengan Enggak, kota. karena kalau saya buka fotonya nih Bang, ini Gereja Jubail ya. Iya. Ini Gereja Jubail bentuknya kayak gini Bang. Di mana Bang? Tulisan Allahnya atau ada prasastinya? Iya. Nah, itulah dulu gereja tertua salah satunya yang di Arab Iya, Saudi. di mana prasastinya Bang? Itulah prasastinya, buktinya. Nah, oke. Kalau abang nggak tahu, biar saya buka ya bang ya. Di sini ada prasasti Saint Sargus Basilika Inzabat. Ini tahun 512 bang. 70 tahun sebelum Nabi Muhammad. Ya, ini prasastinya bang. Nah, ini dari mana? Dari Katolik bang. Protestan belum ada waktu itu. Nah, di sini di tahun 512, 70 tahun sebelum Rasulullah lahir, di sini ada prasasti, Bang. Ini bahasa Arabnya. Di sini tulisannya ilah, Bang, bukan Allah, Bang. Ini prasasti Kristen sebelum Islam, Bang. Tulisannya ilah, Bang, bukan Allah. Kamu ngambil dari situs, ngambilnya dari Wikipedia, Kok Wikipedia? Abang tahu nggak Wikipedia? Oh, abang mau ambil dari Wikipedia? Ya, karena itu yang. Oke. Sebentar, saya bukain Wikipedianya ya, bang ya. Iya, kalau di situs kan bisa kita bikin 100 situs juga sekarang bisa. Oh, di Wikipedia nggak bisa dirubah-rubah ya, bang? Bang, di Wikipedia nggak bisa dirubah-rubah ya? Iya, di Wikipedia saya nggak bisa dirubah, pasti ada yang Gimana?
Kalau di Wikipedia umumnya nggak bisa dirubah-rubah karena itu kan milik umum, bisa di komplain sama orang. Kalau situs pribadi, situs kan bikin situs 500 Oh. ribu kan bikin Enggak, situs. ini enggak oke. Wikipedia nggak bisa merubah ya? Iya, maksudnya kalau dirubah pun pasti dituntut orang gitu loh. Pasti dituntut orang. Karena itu kan Wikipedia itu kan milik bersama. Oh gitu. Enggak, ini Bang, ini. Kan Oke. Enggak, ini Bang, ini sumbernya tadi saya buktiin ya Bang ya. Ini buktinya sumbernya dari kalau situs ini. saya 50 kawan. Kenapa? Itu hanya saya karang-karangin isinya, suka-suka saya bisa. Enggak, ini dari kekatolikan. Tapi kalau abang percaya sama Wikipedia, ini dari Wikipedia ya. Saya bacain ya, Bang ya. Gereja Al-Jubair adalah sebuah bangunan gereja abad keempat di dekat kota Al-Jubair, Arab Saudi, yang ditemukan pada 1986. Gereja tersebut aslinya Gereja Asria Timur, sebuah cabang Nestorian kuno di Gereja Timur di Timur Tengah. Nikolas lawan bicara Jibril sekarang tolol. Ini di Wikipedia, Bang. Itu gambar-gambarmu aja udah berbeda, udah hitam. Wikipedia nggak ada tampilan gambar hitam. Oh, ini kawan. temanya, Bang. Kalau tuh Wikipedia saya warna hitam. Makanya kamu ketik di Google nanti langsung muncul tuh tampilannya. Iya, ini saya buka lagi ya. Kamu masuk Waduh. di Pro itu Waduh, dia panik. Dibuka Wikipedia. aja, ketik aja di Google biasa. Gereja Iya, saya buka dari Google ini. Saya buka dari Google ini. Nih, dari Google kan. Kan bumi datar itu nggak akan selesai dengan bumi bulat, kawan. Nah, tuh kan, ya. Nah itu udah Enggak, situs. itu Bang. Allah Abang dari mana itu dapetnya? Saya buka gereja Arab itu ilah tulisannya Bang, bukan Allah Bang. Kawan, nggak usah kamu mengelak, semua orang tahu semua gereja di Timur Tengah itu Iran, Arab Saudi, Mesir Iya. memakai kata Allah sejak abad pertama. Iya, buktinya Bang. Buktinya tulisannya di sini ilah Bang, bukan Allah. Gitu ya. Bang. Baik Arab Saudi, baik Bang, Mesir. ini tulisannya ilah Bang, bukan Allah. Kamu dari situs pribadimu. Dari Katolik Bang. Ini punya Katolik. Coba muka tampilan di atas. Ini Mana Katolik. boleh? Ini Nah. nih CRC. Ini crc.internet.org. Nggak mau nunjukin dia. Lah ini. Lah, Website www-nya apa namanya itu? ini alamat websitenya ini abangku ganteng. Kamu berbohong itu memang boleh 3 hal. Jadi sorry kawan, kamu terlalu ini tidak jujur. Lah, Ya kalau website guys, ini ada 4.000 orang yang nonton nih. Yang tolol saya apa dia? Iya, kalau situs Katolik namanya www.katolik. Iya, ini alamatnya abangku. Tampilin lah coba mana situ gua ini. Oke, nih. Hah. vodkatalog.crc.org. Ini dari mana? La Contre Reforme Catholique XX1 Cycle Katolik. Nggak ada di situ. Oh, datanya mau lawan congor, Bang. Enggak, kamu ketik di Google, tampilin dulu Google ke saya, tampilin Google website kamu bikin. La haula wala quwata illa billah. Ke Google lagi nanti lo salahin Google-nya. Ya, tampilin aja. Ya ke udah, abang Google. aja yang buka gimana, Bang? Abang aja yang buka. Ya udah saya buka, berarti harus aduh handphone saya Buka, cuma satu. Handphone Buka, saya buka, cuma buka. satu. Sorry lah Ya, dulu buka. lah. Handphone saya cuma satu. Ketinggian Bang Jibril. Enggak, target saya bukan yang dia yang kita tahu IQ-nya 85, bukan. Target saya 4.600 orang yang mendengarkan, guys. Jadi nggak ada masalah juga. Ngajarinnya bro. Hmm.
Mas-mas yang diketawain, iya. Nah, kan udah disebutkan di sini nih, saya tampilin ya. Tunjukin. Beginiin aja ya. Nih, bisa baca nggak Bini? Giniin Apa aja. itu? Abad keempat. Apa yang abang tunjukin tuh apa? Nih, Apa dari yang- Wikipedia keempat ada nggak di sini tuh? Apa yang Bisa abang baca. yang abang tunjukin ini apa? Coba dibalik aja kameranya. Salah satu gereja tertua di dunia. Coba dibalik aja kameranya. Ini saya nggak tahu apa yang abang baca. Coba tebalikin aja meja. Tebalikin aja. Cara muter kameranya susah juga nih. Nah, ini dia nih. Tuh. Tebalikin kameranya bang. Bang, Itu nggak bisa sih. abang balikin kamera TikTok aja nggak bisa. Habis itu mau baca soal inskripsi dari Arab Saudi. Baik. Nih ya. Begini bisa kelihatan nggak jelas? Enggak, yang kelihatan ruang tamu abang tuh, sofanya warna coklat. Bisa dibaca nggak tuh? Saya baca ya nih. Enggak, kelihatannya spray abang tuh Doraemon. Gereja Jubail yang ditemukan pada tahun 1800. Mana websitenya? Nih websitenya nih tuh. Ya, mana ini itu nggak ditunjukin. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tuh Apa? Wikipedia. Tuh Wikipedianya nih gambar bangunan yang kamu tampilin tadi. Mana? Kelihatan kan? Mana? Nih, tuh. Coba nama website bang. Ke atas nih, saya jelasin nih. Saya nggak bisa Nama websitenya. nggak ada website namanya Wikipedia Gereja Jubail namanya. Wikipedia Gereja Jubail. Jadi itu abad keempat di Arab Saudi. Iya di mana? Coba tolong datanya bang. Tolong, gue minta tolong nih. Gue udah minta tolong nih. Gue udah sampai minta tolong nih. Saya munculin lagi nih. Nah, nih. Nih Wikipedia ya, lihat ya Wikipedia ya. Mana? Lihat. Ini Wikipedia tampilannya. Nah, gerejanya. Astagfirullahaladzim. Ini kelihatan nggak Wikipedianya nih gerejanya? Enggak kelihatan. Kameranya diputer bang. Gue nggak paham. Orang gue jarang nih ini. Lo yang nggak paham terus masalah gua. Ya maksudnya kan yang penting kan lu lihat buktinya itu yang paling. Iya mana buktinya? Mana lagi kameranya nih cara ininya nih. Enggak, kalau mau ikut Wikipedia tadi saya udah buka Wikipedia. Di situ dibilang apa tadi? Nicholas lawan bicara Jibril botol. Apa tadi dibilang? Tuh Wikipedianya saya pelan-pelannya saya buka ya nih tuh. Yang penting kamu lihat aja nih Wikipedia Gereja Jubail nama Wikipedianya. Mana itu? Jubail adalah sebuah bangunan gereja. Hei, mana datanya? Ini lihat nih, masa nggak bisa baca sih Girti ini? Man, orang ijo begini loh. Gue dikerjain anjay. Ini bisa baca nggak begini nih? Mana? Tuh, bisa baca nggak nih? Penonton bisa baca nggak penonton? Coba penonton. Tuh, bisa Kayak baca lagi di nggak? acara Sri Mulat gue. Udah ya, udah paham kan ya? Apa? Ditunjukin apa? Tiba-tiba udah paham. Hei. Iya.
Udah gua turun lah. Duh, susah ininya. Bang. Sabar kita ya guys ya, sabar. Ini jadi ladang sabar kita ya. Jadi kalau mau ngomongin soal nama Allah tadi ya, kita bahas aja guys. Boleh nggak kita bahas nih? Boleh dong. Kita buka aja ya datanya ya. Kita buka datanya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Buka aja satu-satu. Bentar ya guys, biar gue buka data kita soal nama Allah. Kalau itu nama, bukan jabatan seperti yang mereka fitnahkan. Ini, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau klaim mereka Allah itu udah digunakan Kristen sebelum Arab pra-Islam. Jadi kalau kita buka dari yang tadi aja dulu, dari The Catholic Counter Reformations. Ini kalau kita buka websitenya, ini dari mana? Websitenya ini dari VOD Edition CRC. Ini bapak gerejanya. Mereka ini dari La Corte Réformée Catholique AU XX1 siècle. Ini mereka dari website mereka. Di sini ada ya ajaran mereka semua lah. Di sini disuruh nyumbang gitu ya kan. Di sini dibilang the inscriptions of Saint Sorgis Basilica in Zabat 512. 512 ini 70 tahun sebelum Rasulullah meninggal ya. Lahir ya. Jadi di sini ada inscriptions dan di sini ada bahasa Arabnya di sini nih. Nih kalau saya zoom di sini ini ada bahasa Arab ini guys. Ya kelihatan ya. Ya, ini kelihatannya bahasa Arab ya. Nah, di sini kalau kita baca, ini tulisannya ilah, bukan Allah. Ilah. Ya. Habis itu ini abad 6, betul nggak? 512 ini abad 6. Kita mundur lagi ke abad 3. Di sini dari Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and all the Fast. Di sini ada Om Petrus sama Om Paul, ya. Ini Yunani Orthodox dari Antioquia. Ini alamat websitenya dari udah bahasa Arab nih. Nih nama websitenya ya, bisa dicek. Mereka mengklaim mereka punya gereja. Mereka punya gereja di abad ketiga, namanya Our Lady Saidanaya Patriarchal Monastery. Kalau kita search ini gerejanya. Nah, di dalam gerejanya ini ada foto-foto atau gambar-gambar Tuhan. Nah, kebetulan kita ada foto yang lebih gedenya lagi. Di sini mestinya Om Petrus sama Om Paul. Di sini ada Om J, tapi masih kecil. Di sininya tulisannya ilah, bukan Allah. Jadi abad 3 pakai ilah, abad 5 pakai ilah. Nah, tiba-tiba kalau kita ikutin sejarahnya, di sini diceritakan dari arabicbible.com. Di sini diceritakan Mount Sinai Arabic Codex 151. Nah, ini kita translate aja ya. Karena tadi Bapak tadi kan bahasa Inggrisnya setengah-setengah. Ini nampaknya merupakan terjemah Alkitab berbahasa Arab tertua yang masih ada, yang dibuat pada tahun, jadi abad 9 kalian baru menggunakan kata Allah. Kita sampai tahu siapa yang mentranslate Alkitab kalian ke dalam bahasa Arab. Mount Sinai Arabic Codex 151 yang translate itu Bishr Ibnu Al-Siri di Damaskus tahun 867.
Jadi di tahun 867 kalian mentranslate ke dalam bahasa Arab Alkitab kalian itu ditranslate ke dalam bahasa Arab itu abad 9 oleh Pation Ibnu Asyuru Ansar, dia Nestorian Christian. Nah, abis itu kita buka lagi dari Saint Takla. Saint Takla ini Kristen Koptik. Mereka menggunakan kata Allah. Nih, mereka menggunakan kata Allah. Ini Kristen Arabnya ya. Ini Kristen Arabnya menggunakan kata Allah. Begitu kita translate, apa sih? Itulah NAMA. Jabatan, gitu bacanya ya. Nggak begitu. Markona, ini namanya inilah nama Tuhan. Jadi Kristen Arab pun menggunakan Allah ini sebagai nama Tuhan. Ya, bukan gelar. Habis itu nggak percaya Kristen Arab, kita nggak percaya prasasti, kita nggak percaya bapak gereja dia sendiri, nggak ada masalah. Kita tinggal ke dictionary. ALLAH. Islam the Muslim name. Nama. Habis itu kita ke Oxford. Ini yang punya bahasa Inggris nih. ALLAH itu apa sih? Paman? The name of God among Muslims. Nama. Gak percaya lagi. Kita ke Collins. Allah is the name. Nama. Tiba-tiba ini kafir Kristen seluruh dunia tuh nggak ada yang pakai Allah, cuma yang di Salemba sini aja yang pakai nama Allah tiba-tiba. Tukang tape makan serlode, tape. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kuy, ada yang mau buka Wikipedia lagi? Ngobrol sama kafir-kafir ujung-ujungnya Wikipedia anjay. Sabar Bang Jip. Iya sabar nih sambil ngerokok. Kita sih Muslim. Sabar guys. Darmawan Syah, silakan. Nah, tuh naik, Pak. Wikipedia selanjutnya. Selamat siang, Onan. Bahaya. Onan, selamat siang. Siang. Iya. Muslim, non Muslim? Muslim. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Sadarkan noten-noten itu Bang ya. Insya Allah Bang, kita nggak. Iya, salut saya. Kita secara ilmiah aja lah bicara. Oke, sip terus turunkan ya. Sip. Ya. Siap, syukron abangku waktunya supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Mana lagi? Erik, wih. Namanya Kristenable banget nih Erik. Selamat siang, Erik. Silakan, bro. Iya, gimana kabar Bang? Sehat? Sehat. Muslim, non Muslim Bang? Non Muslim. Masuk. Masya Allah. Tapi masuk room Muslim nih. Oh, abang non Muslim kan? Bahas, dengari dulu. Room Muslim bahas Kristen. Nah, aneh pula ini. Apa gimana? Room Muslim, tapi bahasnya Kristen. Abang tahu nggak yang 15 menit setengah jam terakhir saya lagi bahas apa Bang? Nggak tahu, baru masuk saya. Saya membahas nama Allah, abangku. Saya nggak bahas kitab abang, saya nggak bahas abangnya. Kok abang datang-datang tiba-tiba menghina sih? Ya Allah, abang Kristen. Abang Kristen, abang Kristen banget.
Salib sama dengan Yesus PS iblis. Iya, itu judul Bang Zuma, nggak ada urusan sama gue. Dari tadi gue baca, ya Allah, guys, setengah jam gue bahas nama Allah. Dia naik, dia pikir gue bahas dia. Astagfirullahaladzim. Itu nomor satu. Kedua, Erik, kalau mau room Islam stop membahas agama kamu stop membahas agama kami, dan stop tuh kristenisasi. Gimana? Deal ya? Aman ya? Aman ya? Kalau kayak gitu kita setuju. Salah dengar kali. Mungkin. Cepet. Home? Oh, Bang. Kalau nggak ada urusanmu dengan judul itu, ngapain kau di atas, Bang? Ini Cepet. Apa itu? Nama lo Cepet. Nama lo ganti-ganti Cepet. Lo Cepet kan? Apa itu? Salah. Iya, lo panggilan lo Cepet. Iya, gue tahu. Nggak, gimana? Kenapa tadi? Ya karena berurusannya kita dengan tema itu, makanya kita di atas. Ya berarti lo nggak nyimak. Gue lagi gantiin Bang Zuma. Bang Zuma lagi ibadah. Gue ngobrol-ngobrol di sini, nanya, jawab kalau ada yang perlu dijawab. Gimana? Abang ada pertanyaan? Allah itu huruf kata Allah itu huruf Latin itu milik semua bangsa Indonesia. Bukan hanya milik segmen Islam. Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga menuliskan kata Allah untuk seluruh rakyat Indonesia. Segmen agama Islam di situ. Jadi kalau dasar kita ngobrol, Bang, dasar kita ngobrol sekarang itu sandaran arti semua kata atau satu kalimat yang kita sampaikan dalam berbahasa ini, itu kita sandarkan ke kamus nggak, Bang? Enggak, kalau aku makna. Kok makna sih? Enggak dong, semua kita sandarkan kepada kamus. Karena kamus, Abang tahu definisi kamus itu apa nggak? Nggak bisa Bang sandarkan kamus itu bergerak terus, dia berubah dia terus. Mana bisa? Iya, makanya kita paling update dong. Iya kan, update. Nanti update iya, yang Abang lain, tahu nggak definisi kamus itu apa, Bang? Definisinya. Bang, Abang tahu nggak kamus itu definisinya Iya, apa, Bang? makanya untuk kamus. Bang, Abang tahu nggak definisi kamus itu apa, Bang? Bang, Kau yang mengartikan kamus itu kamus itu artinya buku acuan yang membuat daftar kosakata. Buku acuan, Bang. Iya, makanya kalau bicara kosakata. Jadi kita ngobrol ini acuan kita itu kamus, Bang. Karena kalau menurut saya manis itu pahit, menurut Abang pahit itu asam, kita nggak bisa ngobrol, Bang. Kita mesti ada acuannya. Kita sama-sama setuju yang namanya rasanya manis ya manis. Kalau yang rasanya asam ya asam. Kita mesti ada acuannya, Bang. Kita mesti setuju di semua itu. Kalau kita nggak ada dasar setujunya, nggak ada acuannya, terus kita nggak bisa ngobrol apa-apa, Bang. Gini lah. Kalau menurut KBBI ada kata Tuhan, didefinisikanlah di situ sesuatu yang dipuji dan disembah. Apa yang diyakini, dipuja, coba? dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Sesuatu itu berupa apa? Oknum. Ya oknum itu berupa apa yang kau ketahui dalam agamamu, Tuhan itu? Oknum. Iya, oknumnya seperti apa? Kalau bicara oknumnya seperti apa? Seperti apa, Abang mau sifat-sifatnya? Tuhan itu mesti maha kuasa, maha perkasa, maha besar, maha tahu. Jelas kan? Kalau Tuhan Abang kayak gimana? Kan bicara oknum. Mana oknumnya kalau bicara Tuhan? Oh, mana mesti ditunjukin? Maksudnya? Abang nanya mana nih mesti ditunjukin? Halo?
oknum itu kan orang, perseorangan, gimana? Oknum nggak mesti orang dong. Ya tapi merujuk KBBI, oknum itu perorangan orang. Enggak dong, KBBI. Enggak, iya. Oknum menurut KBBI itu penyebutan diri Tuhan. Gimana sih abang? Dibuka nggak sih KBBI-nya? Oknum itu bicara orang atau tidak orang? Itu perorangan atau orang. Iya, bicara orang Oknum atau bukan oknum, orang. bang, itu. Bang, oknum itu nggak mesti orang. Kalau oknum itu bisa PT, bisa negara, bisa jabatan. Oknum itu nggak mesti orang. Jadi contohnya ada oknum yang menyerang kapal Amerika ini itu, oknumnya itu orang atau syarikat atau yayasan atau apa bang? Individu yang dimaksud, individu kalau menurutku itu orang individu. Nah, kan individu ya individu perorangan. Individu itu kan orang manusia. Individu ya iya, kalau individu kan dari bahasa Inggris individual. Gimana sih? Oknum itu nggak mesti bang. Oknum itu Nah, gimana? Kenapa? Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Itu definisi Tuhan di KBBI. Sesuatu yang diyakini, sesuatu ini yaitu oknum. Oknum ini nggak harus orang. Contohnya, kalau kita bilang ada beberapa oknum atau ada oknum yang melakukan penyerangan terhadap ini, nggak mesti satu orang, nggak mesti perorangan, bisa yayasan, bisa negara, bisa organisasi. Oknum ini. Kalau kau merujuk kepada KBBI, berarti kau sepakat itu kepada orang Katolik. Kenapa? Itu kan buatan orang Katolik itu. Oke, kita lagi ngomongin oknumnya kan, sama kayak ngomongin Allah tadi. Iya, sama kayak ngomongin Allah tadi. Sesuatu itu. Batu juga oknum, betul. Terima kasih. Yang berarti yang ada nggak ngomongin ini, nggak ngomongin, bukan yang ada nggak ngomongin soal ini, nggak ngomongin soal iman, nggak ngomongin soal dasar iman, yang ada ngomongin soal KBBI malu dari dulu kayak begini. Itu buatan KBBI kan buatan Katolik, makanya di situ ketika berbicara sesuatu KBBI buatan Katolik, ya udah berarti Katolik setuju Allah itu nama, Bambang, capek banget. KBBI buatan Katolik. Berarti KBBI udah sebut ya, Allah itu nama. Terus kenapa kalian yang protes-protes ini tiba-tiba jadi jabatan Allah? Insya Allah. Ladang sabar guys, ladang sabar. Ingat. Sabar Bang Jibril. Iya, sabar gue. Ngakak parah. Iya memang. Wih di Bunglon Timur. Bunglon Timur. Bunglon. Selamat sore. Ini ada moderator lain nggak? Anak gunung, asik anak gunung. Anak gunung. Belum sejam Bang Jip itu, makanya Masya Allah ya, Bang Zuma bisa sampai 8 jam ngadepin orang begini. Anak gunung. Kepencet kali ya. Widih, ada anak Tuhan nih mau naik, ngeri. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Muslim, non Muslim? Non Muslim.
Katolik, Protestan? Protestan. Oh, gimana kabarnya Bang? Sehat? Baik. Baik. Gimana Bang? Ada yang mau dibahas atau ada yang mau meneruskan obrolan kita tadi? Meneruskan aja lah. Gimana Bang? Aku mau tanya, sebelum Islam ada nggak orang-orang yang memakai kata Allah? Ada. Ajaran-ajaran Hanif itu sudah menggunakan kata Allah sebelum Islam. Namanya ajaran Hanif, Bang. Hanif itu apa? Ajaran yang lurus, Mila Ibrahim. Boleh saya buktikan narasi saya, Bang? Ada nggak orang-orang kafir yang menggunakan kata Allah? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi kalau dari segi sejarahnya, ini saya buka aja ya Bang ya. Ketika Al-Quran berkata kafirlah orang-orang yang berkata Allah itu 3 dari 1, itu merujuk kepada siapa? Ya Kristen atau Nasrani waktu itu. Lah itu Kenapa? kan. Kenapa? Ya kamu sendiri mengakui orang-orang di luar Islam ada yang menggunakan kata Allah. Orang-orang Nasrani zaman itu, Kristen zaman itu. Nah itu Kamu makanya sendiri saya mau ini makanya saya mau tunjukin, boleh Bang? Boleh nggak? Iya, kamu sendiri udah mengakui. Ini saya mau jawab, boleh? Oke, boleh ya. Nah, ini saya ambil dari The Religion of Ritual of Nomads of Pre-Islamic Arabia. Jadi ini agama-agama yang ada sebelum Islam. Ini dari Ahmad Al-Jalad. Ini banyak inscriptionsnya. Dan di sini mereka sudah, sebentar ya, ini ada manuskripnya. Nah nih, by Bini son of Bin son of Nazar, and he made an animal sacrifice, so alat. Nah jadi mereka ada menyembah anak Allah, itu namanya alat. Jadi di Arab, seperti di Al-Quran diceritakan bahwa orang-orang kafir-kafir pagan Quraisy itu menyembah Tuhan yang 3, Alata, Al-Manat, Al-Uzza. Mereka menyebutnya anak-anak Allah, alat. Dari mana mereka menggunakan kata Allah? Nah ini disebut lagi, towards an inner desert, so alat. Nah mereka menyembah anak-anak Allah yang mereka sebut alat, Al-Uzza, Al-Manat. Nah, di sini mereka sudah menggunakan kata Allah. Nah, nih. He performed an animal sacrifice of God that dies, so alat. Nah, ini anak-anak Allah, Bang. Nah, di mana mereka menggunakan kata Allah? Nah, nih. By the gift son of Na, of lineage of T, this cult stone set up by him, so Allah. Maybe he secure. Nah, jadi di Kristen atau pagan-pagan Quraisy, mereka sudah menggunakan kata Allah. Tapi mereka menyamakan dengan anak-anak Tuhannya. Nah, ini Bang, ini kalau Abang tahu, ini mereka menggunakan bahasa yang namanya Nabajoth. Nabajoth ini anak pertama Nabi Ismail alaihi salam. Jadi penyembah Allah itu keturunan Nabi Ismail, Bang. Nah, sekarang buktikan di mana Abang Kristen menggunakan kata Allah. Dulu, itu orang-orang yang tadi itu yang kamu bilang itu, apakah mereka juga berkata Isa adalah Allah, Allah adalah Isa putra Maryam? Enggak Bang, mereka ini pagan-pagan Quraisy yang menyembah anak-anak Allah. Ya jadi itu bukan, jadi intinya kita nggak usah bawa ke pagan, kita bawa ke Kristen atau ke Sama, ke orang-orang Kristen sama itu. Mereka yang memanggil Allah. Enggak, sama. Abang dengan pagan Quraisy sama. Kalian sama-sama menyembah anak Allah. Tunggu dulu, pagan Quraisy tidak pernah berkata Isa adalah Allah putra Maryam kan? Iya, tapi mereka mentuhankan alat, Al-Uzza, Al-Manat, anak mereka, Allah. Iya, sama kayak Abang. Iya, tapi mereka ayat Al-Quran itu kan merujuk ke Kristen atau Nasrani, bukan ke pagan Quraisy, gitu intinya loh. Iya, karena mereka kan berkata Isa. Iya, mereka menuhankan anak-anak Allah. Betul, bukan setuju. gitu. Sama, iya, Abang juga kan? Bukan gitu. Abang menyembah anak Allah nggak? Iya. Nah,
Apakah tunggu dulu? Apakah Pagan pagan Quraisy. Quraisy? Tunggu dulu. Tunggu dulu, Bang. Ya. Apakah pagan Quraisy memanggil Isa adalah Allah putra Maryam? Tidak kan? Bukan, enggak. Bukan, Mereka iya, Tuhan makanya- mereka Almanat, Aluza, Alata. Intinya Anak Al-Quran. Allah. Abang menuhankan anak Allah yang namanya Isa. Ada lagi pagan Romawi itu menuhankan anak Jupiter namanya Minerva sama Juno. Ada pagan Mesir itu menuhankan anak Osiris namanya Horus sama Hippocrates. Pagan India itu menyembah anaknya Brahmana namanya Wisnu sama Shiva. Habis itu ada pagan Tibetian itu menyembah anaknya Amun, Mut sama Khonsu. Ada yang orang Yunani menyembah anak Zeus namanya Poseidon sama Hades. Ada yang menyembah anak Odin itu namanya Fili sama Ve. Emang pagan-pagan ini menyembah anak-anak Tuhan, Bang? Bang, paham nggak, Bang? Intinya kata Allah itu generic name untuk orang zaman situ. Nah, di mana kamus yang menyatakan Allah itu generik, Bang? Sementara tadi saya buka dari Oxford, dari dictionary, dari Collins, sampai dari kamus Arab Kristen, Bang. Mereka menyebutnya Allah itu nama, Bang. Kamus Allah yang menyebutkan nama generik itu kamus mana yang Abang pakai? Landasan iman kamu itu kamus atau Al-Quran? Semua itu mesti ada dasarnya, Bang. Nggak bisa Enggak, imani saja. Kita Kok kan Abang pakai ditanya Al-Quran landasan ini, Bang? Kita nggak ngomongin iman di sini, Bang. Insya Allah Abang nyembah gantungan kunci, saya nggak ada masalah. Tapi yang ditanya di sini, kenapa Abang nyembah gantungan kunci? Abang paham nggak? Maksudnya Insya Allah abang nyembah sendal jepit juga nggak ada masalah. Tapi yang diobrolin di sini ditanya kenapa abang nyembah gantungan kunci. Abang mesti kasih tahu dasarnya. Sama seperti abang bilang Allah menurut saya itu generik. Oke, saya terima. Mana dasarnya? Al-Quran sendiri dasarnya. Di mana di Al-Quran Allah itu generik? Toha 14 jelas Allah itu nama. Kafirlah orang-orang yang memanggil kata Allah itu 3 dari 1. Itu kan di luar Islam. Iya, kafir yang menyatukan Allah dengan 3. Sama dengan pagan-pagan Quraisy tadi. Pagan-pagan Quraisy tadi itu menyatukan Allah dengan anak-anaknya. Almanat, Aluza, Alata. Abang menyatukan Allah itu dengan anaknya dengan Roh Kudus. Sama Oke, kalian. bahasa Arabnya Tuhan itu Rob atau Allah? Ilah. Bahasa Arabnya Tuhan itu ilah, Bang. Ya kenapa ayat Al-Quran nggak berkata kafirlah orang-orang yang memanggil ilah itu 3 dari yang 1? Kenapa? Karena kalian mengambil nama Allah lalu menyatukan dengan Tuhan-Tuhan kalian. Loh, gue nggak nyambung banget. Lo kok nggak nyambung sih? Udah jelas kok. Kalau Allah, kalau Allah itu bukan generik pasti. Bang, coba abang tenang. Coba abang minum dulu, napas dulu. Coba dipikir. Jadi kita ngobrolnya santai aja, enak aja, Bang. Ngobrol aja. Gak usah emosi, gak usah ini. Aku nggak emosi, aku hanya bingung aja dengan. Nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu aja. Bingungnya di mana, Bang? Harusnya Al-Quran berkata kafirlah orang-orang yang berkata ilah itu 3 dari yang 1 atau nggak salah dong. Tunggu dulu, kafirlah orang-orang berkata bahwa Isa adalah ilah putra ilah adalah Isa putra Maryam. Nah, itu baru cocok, itu baru generic name untuk ilah. Tapi kok Allah nama kalau itu Allah adalah nama proper name-nya untuk Tuhan yang umat Islam. Bang, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Saya ulang ya, la ilah, tidak ada Tuhan, la ilah, tidak ada Tuhan, ha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ilah itu jabatan generik, Bang. Allah itu nama. Tadi saya udah buka, Bang, semua kamus, Bang, sampai kamus Kristen Arab pun menyebut Allah itu nama, Bang. Saya buka lagi ya. Nih, Bang, di Saint Takla, Abang bisa buka nih. Mereka menggunakan kata alif lam lam ha, Allah. Nih, Allah. Apa itu? Saya translate nih, Bang. Translate. Inilah
nama Tuhan pencipta segala makhluk. Jadi Kristen Arab aja Bang menggunakan Allah ini nama Bang. Jadi dasar abang menggunakan Allah itu sebagai generik itu dari kamus mana Bang? Saya nggak menggunakan kamu sebagai landasan. Oke, jadi dasarnya apa? Al-Quran. Enggak, iya, jadi dasarnya apa abang bilang Allah itu generik? Nah, Al-Quran sendiri yang tadi itu aku udah bilang. Kenapa Al-Quran tidak menggunakan kata ilah sebagai pengganti? Enggak, emang kalimatnya di situ gimana Bang? Kafirlah orang-orang berkata Isa itu kafirlah orang-orang berkata Allah itu 3 dari yang satu. Harusnya kan kafirlah orang-orang berkata ilah itu 3 dari yang satu. Itu baru enggak, ini ya, abang berarti penalarannya. Oh enggak. Sesungguhnya saya bacain ayatnya ya Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah satu dari yang 3. Nah, itu merujuk kepada agama apa itu? Satu aja, nggak usah ke pagan ke itu. Itu kan tuh merujuk ke Kristen. Kenapa merujuk ke Kristen Bang? Lah oke. Sesungguhnya kafirlah orang kan tadi saya udah sebut Bang. Tunggu. Bang, ada orang Roma yang Tuhannya 3 juga, ada Mesir yang Tuhannya 3 juga, yang Brahmana, Wisnu, Siva Tuhannya 3 juga. Abang ngerasa Tuhan abang 3? Mas Jibril, ayat selanjutnya itu apa bunyinya? Ayat selanjutnya atau sebelumnya? Maka mengapa mereka itu di ayat yang sama Bang. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah satu dari yang 3. Bang paham nggak? Oke, bagaimana yang ini? Yang Maria adalah apa? Allah adalah Maria. Isa adalah Maria, putra Allah. Gitu. Hah? Sesungguhnya kafirlah orang yang berkata Isa adalah yang Maria. abang sebutkan aja nih, saya contohin aja nih Bang, abang karena abang ngomongnya dengan emosi. Yang tadi sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang 3 itu surat berapa ayat berapa Bang? Enggak tahu, lupa. Nah, itu surat Al-Maidah ayat 73. Pokoknya intinya gini loh, intinya ayat sebelumnya itu ada juga Isa adalah Allah putra Maryam kayak gitu. Di mana itu? Pokoknya kamu tahu lah ayat apa yang aku bukan kasih tahu lebih jelas apa namanya. Coba sebutkan. Saya hanya punya satu device, jadi saya nggak bisa tunjukin. Intinya ya, gini sebutkan. Ayat sebelumnya itu apa yang Isa putra Maryam, kafirlah orang berkata Isa adalah Allah putra apa? Allah adalah Isa putra Maryam kayak begitu. Itu kan merujuk ke Kristen, bukan ke pagan ini, pagan Roma, pagan ini. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Nah, itu padahal itu kan Al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah." Tuh, nah di sini aja sembahlah Allah, gitu, Bang. Kalau abang mau mengenerikan ini, kita generikan, kita lihat ayatnya make sense. Tunggu dulu, Bang sesungguhnya Jibril. telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Tuhan ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Tuhan, Tuhan dan Tuhanmu." Apa ini Bang? Kalau mau Allahnya digantiin Tuhan ya? Poin saya bukan ke situ Bang Jibril, gini loh. 2 ayat tadi itu merujuk ke cuma ke satu oknum, satu agama namanya Kristen, bukan ke pagan Quraisy atau kemana-mana. Nasrani ya, Bang, bukan Kristen. Terserah. Kok terserah sih? Beda Bang. Kristen itu yang ngikutin Paulus di kota Antioquia. Nasrani ini dari kata Nazarethian. Itu pengikut Nabi Isa dari Nazaret. Beda sama si botak Bang. Kok menghujat? Kok bukan, beda sama Paulus yang bilang Kristus di... Aduh, karena abang capek banget. Saya mau jelasin ini gimana. Abang bilang nggak peduli, terserah. Saya mau nunjukin Kristen sama Nasrani beda, Bangku ganteng. Bang Suma kalau udah monitor di sini. Jadi salah terjemahannya itu. Jadi terjemahannya itu salah ya, di bahasa Inggris itu udah pakai Kristen. Di mana?
Di terjemahan bahasa Inggrisnya itu nggak dibilang Nasrani, dibilangnya Kristen. They Jadi have salah dong certainly terjemahan. disbelief who say Allah is the Messiah and the Son of Mary, while the Messiah has said, "O children of Israel, worship Allah, my Lord and your Lord." Di mana Kristen? Bukan di Al-Quran terjemahan bahasa Inggris itu semuanya pakai Kristen, nggak ada Nasrani satu. Di mana? Di mana pakai Kristen? Ya cari aja the Kristen, cari gue aja. disuruh cari. La haula wala quwata. Bang Ya Zuma, udah, wanita intinya- Bang Zuma. Ya udah itu Jadi aja lah intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Itulah Dinda. intinya. Izin ya Bang ya. Luar biasa, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Anak Tuhan. Anak Tuhan kabur. Anak Tuhan takut sama Bang Zuma. Anak Tuhan penakut. Anak Tuhannya pengecut. Ayo silakan. Tadi anak Tuhan lari. Mana tahu ada tante Tuhan, sepupu Tuhan mau naik, silakan. Tante Tuhan, sepupu Tuhan, tetangga Tuhan, silakan. Halo, selamat sore. Apakah ini sepupunya Tuhan? Halo, halo. Saudara Krisma